Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh pemirsa Tabura Injil, di mana saja berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Selatan, edisi Kamis 15 September 2022. Sebelum kita membaca dan mendengarkan perenungan firman Tuhan di hari ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menganugerahi kami kehidupan di hari yang baru ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami, sampai di hari ini. Kami boleh menjalani kembali segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan untuk melandasi segala aktivitas hidup kami di hari ini, kami hendak membaca dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami firman ini dengan benar. Kami tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkan apa kata firman-Mu bagi kami di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, pengajaran firman Tuhan bagi kita di hari ini, Kamis 15 September 2022, terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan, dengan perikop tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itulah nats firman Tuhan bagi kita di hari ini. Adapun tema perenungan firman Tuhan di hari ini berkata, dari sampah ke harta karun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang pengusaha yang kehilangan jam tangannya seharga $11 atau kurang lebih 100 juta rupiah. Dan tanpa diduga, ada seorang pemulung dekil mengembalikan jam tangan tersebut. Sang pengusaha pun bertanya, mengapa si pemulung itu tidak menyimpannya atau menjualnya saja? Dan si pemulung itu menjawab, Kristus Tuhan saya meminta saya untuk selalu jujur. Dan kepada para jurnalis yang mewawancarai sang pengusaha kaya ini, dia berkata, saat itu saya belum mengenal Kristus, tapi saya berkata kepada si pemulung bahwa saya melihat Kristus dalam hidupnya. Dan karena kesaksian ini, saya akan menyembah Kristus yang ia sembah. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, ketika seseorang mengerjakan keselamatannya dengan hidup menurut kehendak Kristus, ia akan melakukan tindakan yang berbeda dari standar dunia ini. Bahkan tindakan yang ia lakukan pun di atas rata-rata. Dan orang akan berkata, yang begini
belum pernah kita jumpai. Kejujuran dari sang pemulung tadi bersinar di tengah-tengah gelapnya ketidakjujuran dan pementingan diri sendiri. Dan selanjutnya, setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan demi nama Kristus akan membuat dunia mendengar dan mengenalnya. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi lewat nats perenungan kita di hari ini, agar supaya mereka mengerjakan keselamatan mereka, baik ketika Paulus hadir bersama-sama dengan mereka, maupun ketika Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan Paulus sendiri telah menjadi teladan dalam hal mengikut Kristus. Karena itu, Paulus pun berharap agar supaya jemaat di Filipi mengikuti teladan Paulus untuk mengerjakan keselamatan yang telah mereka terima sebagai anugerah dari Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan dari dosa dan dilayakkan oleh Kristus, hendaknya kita pun mengerjakan keselamatan kita dengan hidup menurut kehendak Kristus, atau sebagaimana Kristus ingin kita hidup. Kristus telah mengangkat kita dari status kita sebagai manusia yang hina karena dosa, menjadi harta kesayangannya yang tak ternilai. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan yang kita jalani sekarang ini bukan lagi untuk mencari-cari keselamatan, tetapi untuk mensyukurinya dan mewartakan keselamatan itu kepada dunia, dimanapun kita hidup dan berada. Ketika hal itu kita lakukan dengan sukacita, maka perbuatan-perbuatan kita pun akan menjadi seterang bintang. Hidup kita dapat memancarkan terang bagi orang lain. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, semoga firman Tuhan di hari ini akan memotivasi kita untuk terus memancarkan terang kasih Kristus bagi dunia ini. Mari kita jadikan hidup kita sebagai teladan bagi orang lain. Dan biarlah hidup dan kehidupan kita semakin mempermuliakan nama Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang setia di tengah-tengah dunia ini. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menyelamatkan kami. Engkau menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa. Engkau melayakkan kami. Bahkan Engkau menjadikan kami sebagai harta kesayangan-Mu. Kami telah diselamatkan. Kami memperoleh anugerah dari Tuhan. Dan oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan, kami harus terus mengerjakan keselamatan itu. Atau dengan kata lain, hidup kami harus menjadi berkat bagi dunia ini. Kami pun harus mewartakan Kristus lewat hidup dan kehidupan kami. Kristus yang mengajar kami, yang memberi kepada kami teladan untuk selalu hidup di dalam kebenaran, ketaatan, kesetiaan, dan kasih.
Karena itu Tuhan, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadikan hidup kami ini berarti. Lewat sikap, tutur kata, perbuatan-perbuatan kami, biarlah itu semua menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh pemirsa Tabura Injil yang di hari ini berkesempatan untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Engkau memberkati mereka lewat seluruh hidup dan kehidupan mereka, supaya mereka terus menjadi terang bagi dunia di sekeliling mereka. Bahkan di tengah-tengah kegelapan dunia ini, biarlah hidup mereka akan terus memancarkan terang Kristus. Tuhan, mampukan oleh kuasa Roh Kudus agar kami semua tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga dapat sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, memberkati program siaran Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan. Kau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang tetap setia mewartakan kebenaran firman Tuhan melalui siaran atau program ini. Biarlah hikmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan selalu memampukan mereka untuk terus bersaksi lewat pemberitaan firman Tuhan dalam program ini. Tuhan juga terus memberkati program siaran ini. Para penanggung jawab, kru yang bekerja, Tuhan berkati mereka. Supaya dengan penuh sukacita, mereka terus mengerjakan program ini untuk menjadi saksi Kristus, untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan bagi banyak orang melalui program siaran ini. Dan biarlah firman Tuhan semakin menjadi berkat. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian pengajaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya menjadi motivasi bagi seluruh pemirsa sekalian untuk menjalani segala aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.